Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal SAS atau PAS atau UAS sumatif akhir semester Pendidikan Pancasila kelas 4 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak kisi-kisi dan soalnya. Nomor 1, peserta didik dapat menentukan fungsi utama Pancasila dengan tepat. Ya, fungsi utama Pancasila adalah sebagai apa? Apakah A. pelindung negara, B. penjaga negara, C. jiwa bangsa, ataukah yang D. dasar negara? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D. sebagai dasar negara. Lanjut nomor 2, peserta didik dapat menentukan salah satu rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin dengan tepat. Ya, salah satu rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah apa? Apakah A. persatuan, B. peri kebangsaan, C. mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. kesejahteraan sosial? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B. peri kebangsaan. Lanjut nomor 3, peserta didik dapat menentukan salah satu usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo dengan tepat. Ya, salah satu usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo adalah apa? Apakah A. persatuan, B. peri kebangsaan, C. mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. kesejahteraan sosial? Ya, jawabannya adalah persatuan. Lanjut nomor 4, peserta didik dapat menentukan usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia Merdeka dengan tepat. Berikut ini merupakan usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Tapi ada kecualinya. Manakah yang bukan? Apakah A. persatuan, B. ketuhanan yang berkebudayaan, C. mufakat atau demokrasi, ataukah yang D. kesejahteraan sosial? Ya, jawabannya adalah persatuan. Lanjut nomor 5, peserta didik dapat menentukan letak rumusan Pancasila yang dipakai sampai saat ini tercantum di mana dengan tepat. Rumusan Pancasila yang dipakai sampai saat ini tercantum dalam apa? Apakah A. ketetapan MPR, B. batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. keputusan Presiden, ataukah yang D. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, jawabannya adalah yang D. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 6, peserta didik dapat menentukan nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara dengan tepat. Berikut ini adalah nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara. Tapi ada kecualinya, berarti yang bukan. Apakah A. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. jiwa dan semangat merdeka, C. cinta tanah air dan bangsa, ataukah yang D. mengharap pamrih? Iya, jawabannya adalah yang D. mengharap pamrih. Lanjut nomor 7, peserta didik dapat menentukan hal penting yang menghasilkan Pancasila dengan tepat. Pancasila merupakan salah satu bentuk apa? Apakah A. keputusan bersama, B. keputusan penguasa, C. perjanjian masyarakat, ataukah yang D. ketaatan rakyat Indonesia? Ya, jawabannya adalah yang A, ya, keputusan bersama. Lanjut nomor 8, peserta didik dapat menentukan tugas panitia kecil yang dibentuk oleh PPKI dengan tepat. Panitia kecil yang dibentuk oleh PPKI bertugas untuk apa? Apakah A. membentuk negara,
B. Membentuk peraturan. C. Merumuskan dasar negara. Ataukah yang D. Merancang undang-undang? Ya, jawabannya C ya, merumuskan dasar negara. Lanjut nomor 9, peserta didik dapat menentukan pelaku sila ketuhanan yang Maha Esa dengan tepat. Ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk siapa? Apakah A. semua agama di Indonesia, B. agama tertentu di Indonesia, C. orang yang tidak beragama, ataukah yang D. bangsa lain? Iya, jawabannya adalah yang A ya, semua agama di Indonesia. Lanjut nomor 10, peserta didik dapat menentukan sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila dengan tepat. Sikap yang ditampilkan para tokoh pendiri negara pada saat merumuskan Pancasila diantaranya sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. Manakah apa? Apakah A. menghargai perbedaan pendapat, B. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, C. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, ataukah yang D. mengutamakan kepentingan golongan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah D ya, mengutamakan kepentingan golongan. Lanjut nomor 11, peserta didik dapat menentukan dasar kehidupan di lingkungan keluarga dengan tepat. Kehidupan di lingkungan keluarga harus berdasarkan pada apa nih? Apakah A. norma-norma yang berlaku di masyarakat, B. kehidupan anggota masyarakat lainnya, C. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataukah yang D. kesepakatan anggota masyarakat? Ya, jawabannya adalah berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut nomor 12, peserta didik dapat menentukan salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tepat. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah apa? Apakah A. memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia, B. mendorong umat beragama untuk hidup merdeka, C. mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa, ataukah yang D. mendapat menjadikan umat beragama untuk hidup sederhana? Jawabannya adalah yang C. mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Lanjut nomor 13, disajikan narasi pengaplikasian Pancasila. Peserta didik dapat menentukan bentuk pengamalan norma sesuai perilaku yang ditampilkan oleh pelaku pada narasi dengan tepat. Reva merupakan anak yang rajin dan cerdas. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Reva menjadi anak yang disayangi oleh orang tua dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Reva merupakan bentuk pengamalan norma apa? Apakah A. adat, B. hukum, C. kesopanan, ataukah yang D. kesusilaan? Ya, jawabannya norma kesopanan. Lanjut, peserta didik dapat menentukan hal yang dilakukan supaya terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama dengan tepat. Supaya kalian terhindar dari perilaku yang melanggar norma agama, maka kalian harus bagaimana nih? Apakah A. mempelajari ajaran setiap agama, B. membandingkan ajaran setiap agama, C. beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, ataukah yang D. mengikuti upacara keagamaan setiap agama? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah C ya, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Lanjut nomor 15, peserta didik dapat menentukan dasar proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah dengan tepat. Proses
Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan kepada norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Hukum, C. Adat, ataukah yang D. Kesopanan? Ya, jawabannya norma hukum. Lanjut nomor 16, peserta didik dapat menentukan salah satu manfaat mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Salah satu manfaat mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Apakah A. Terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai, B. Kehidupan yang selaras dan seimbang, C. Masyarakat yang makmur, ataukah yang D. Kehidupan yang sejahtera? Iya, jawabannya adalah yang A, ya, terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Lanjut nomor 17, disajikan peristiwa musyawarah. Peserta didik dapat menentukan alasan tindakan pelaku pada peristiwa tersebut tidak dibenarkan dengan tepat. Sebagai ketua kelas, Andi ditugaskan oleh Bu Dewi untuk memimpin musyawarah kelas untuk membahas mengenai jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelas 4 pada kegiatan pentas seni. Akan tetapi Andi langsung memutuskan sendiri jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tindakan Andi tersebut tentu saja tidak dibenarkan karena apa? Apakah dapat menguntungkan kelas yang lain? B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan, C. Melalaikan perintah guru, ataukah yang D. dapat menyebabkan Andi dihukum oleh gurunya? Iya, jawabannya adalah yang B. Bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Lanjut nomor 18, peserta didik dapat menentukan prinsip musyawarah dengan tepat. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip apa nih? Apakah A. Demokrasi Pancasila, B. Kebersamaan, C. Kesetaraan, ataukah yang D. Keseimbangan? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban tepat adalah yang A, ya, Demokrasi Pancasila. Lanjut nomor 19, peserta didik dapat menentukan salah satu sila pada Pancasila tentang musyawarah sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Ya, musyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah A. Sila ke-1, B. ke-2, C. ke-3, ataukah yang D. ke-4? Ya, jawabannya sila ke-4. Lanjut nomor 20, peserta didik dapat menentukan prinsip pada proses musyawarah dengan tepat. Proses musyawarah selalu mengutamakan prinsip apa? Apakah A. persamaan, B. perbedaan, C. hikmah kebijaksanaan, ataukah yang D. keseragaman? Ya, jawabannya adalah prinsip persamaan. Maaf, ini salah ini. Yang C, ya, jawabannya adalah C. Maaf. Jawabannya adalah C. hikmah kebijaksanaan, ya. Karena sila ke-4, ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Peserta didik dapat menentukan makna dari banyaknya jumlah bulu pada setiap sayap Garuda Pancasila dengan tepat. Banyaknya jumlah bulu pada setiap sayap Garuda Pancasila di atas melambangkan apa nih? Apakah A. waktu kemerdekaan Indonesia, B. tanggal kemerdekaan Indonesia, C. bulan kemerdekaan Indonesia, atau yang D. tahun kemerdekaan Indonesia? Ya, jawabannya B, ya, tanggal kemerdekaan Indonesia. Lanjut, disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan sila Pancasila sesuai gambar tersebut dengan tepat. Coba kalian perhatikan, ini namanya pohon beringin. Gambar tersebut merupakan simbol sila Pancasila keberapa? Apakah 1, B, 2, C, 3, atau yang D, 4? Ya, benar sekali, ini adalah simbol sila Pancasila ketiga. Lanjut, disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan sila Pancasila sesuai perilaku pada gambar dengan tepat. Ya, ini
sedang sholat berjamaah ya, satu keluarga sedang sholat berjamaah. Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila keberapa? Apakah A pertama, B kedua, C ketiga, ataukah yang D keempat? Ya, jawabannya Pancasila, sila pertama. Oke, kita lanjut. Nomor 24. Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perilaku pada gambar dengan tepat. Ya, ini ada teman-teman yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit ya. Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai apa? Apakah A kemanusiaan, B persatuan, C kerohanian, ataukah yang D keadilan? Ya, jawabannya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut nomor 25, disajikan gambar peserta didik dapat menemukan nilai-nilai yang dapat kita teladani dari kegiatan pada gambar dengan tepat. Dan coba kalian perhatikan, ini adalah sidang BPUPKI ya. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari kegiatan pada gambar tersebut yaitu apa? Apakah A. persaingan, B. kemandirian, C. kebersamaan, ataukah yang D. ketuhanan? Ya, jawabannya adalah C. kebersamaan. Lanjut nomor 26, peserta didik dapat menentukan arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti apa nih? Apakah A. perpecahan dalam perbedaan, B. keanekaragaman sulit dipersatukan, C. walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ataukah yang D. perbedaan menimbulkan perpecahan? Ya, benar sekali jawabannya C ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Lanjut nomor 27, peserta didik dapat menentukan fungsi utama Pancasila dengan tepat. Tadi sudah ya, ini bukan fungsi berarti ini. Ya. Oh, berarti ini menentukan asal bahasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Lanjut, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa apa nih? Apakah A. Arab, B. Jawa, C. Sanskerta, ataukah yang D. Bugis? Iya, jawabannya adalah C. Sanskerta. Lanjut nomor 28, peserta didik dapat menentukan asal kalimat Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam sebuah buku yang berjudul apa nih? Apakah A. Negara Kertagama, B. Sutasoma, C. Babatanan Jawi, ataukah yang D. Mahabharata? Ya, jawabannya adalah Kitab Sutasoma. Lanjut nomor 29, peserta didik dapat menentukan nama kerajaan yang menjadi alasan digunakannya kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dengan tepat. Salah satu alasan digunakannya kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah kondisi bangsa Indonesia yang mirip dengan kondisi kerajaan apa? Apakah A. Singosari, B. Kediri, C. Sriwijaya, ataukah yang D. Majapahit? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah Kerajaan Majapahit. Lanjut nomor 30, peserta didik dapat menentukan faktor bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dengan tepat. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika apa? Apakah A. pemerintahannya kuat, B. sumber daya alamnya lengkap, C. rakyatnya bersatu, ataukah yang D. persenjataannya lengkap? Ya, jawabannya yang C. rakyatnya bersatu. Lanjut nomor 31, peserta didik dapat menyebutkan salah satu keanekaragaman bangsa Indonesia dengan tepat. Keanekaragaman bangsa Indonesia salah satunya dalam hal apa? Apakah A. dasar negara, B. sistem pemerintahan, C. agama, ataukah yang D. bahasa nasional? Ya, jawabannya adalah dalam hal agama. Nomor 32, peserta didik dapat menentukan makna tari topeng Betawi dengan tepat.
tarian di samping adalah tari topeng Betawi yang menggambarkan apa? Apakah A. Pergaulan, B. Peperangan, C. Persaudaraan, ataukah yang D. Perpecahan? Ya, benar sekali, menggambarkan pergaulan. Lanjut, peserta didik dapat menentukan salah satu cara menghargai budaya suku lain dengan tepat. Salah satu cara menghargai budaya suku lain adalah apa nih? Apakah A. menonjolkan budaya sendiri, B. memusuhi teman dari suku lain, C. mengejek penampilan kesenian daerah lain, ataukah yang D. menikmati pertunjukan seni suku lain? Ya, jawabannya adalah D. menikmati pertunjukan seni suku lain. Nomor 34, peserta didik dapat menentukan keuntungan memiliki sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah dengan tepat. Keuntungan memiliki sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah dapat meningkatkan apa nih? Apakah A. harga diri daerah, B. martabat bangsa, C. persatuan bangsa, atau yang D. kecintaan kepada daerah? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C. meningkatkan persatuan bangsa. Nomor 35, peserta didik dapat menentukan penyebab adanya perbedaan suku-suku bangsa Indonesia yang beragam dengan tepat. Perbedaan suku-suku bangsa Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh apa? Apakah A. perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati, B. persamaan lingkungan pulau yang ditempati, C. banyaknya gunung berapi di Indonesia, ataukah yang D. perbedaan jenis iklim antar pulau di Indonesia? Jawabannya adalah yang A. perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Lanjut, peserta didik dapat menentukan asal suku Asmat, Bentuni, dan Sentani dengan tepat. Ya, suku di samping adalah suku Asmat, Bintuni, dan Sentani yang berasal dari pulau apa? Apakah A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Papua, atau yang D. Jawa? Ya, jawabannya Pulau Papua. Lanjut, nomor 37, peserta didik dapat menentukan makna keberagaman suku yang ada di Indonesia dengan tepat. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai apa nih? Apakah A. perpecahan bangsa, B. kekayaan bangsa, C. kemunduran negara, atau yang D. kelemahan negara? Jawabannya adalah yang B. kekayaan bangsa. Lanjut, nomor 38, peserta didik dapat menentukan suku di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dengan tepat. Suku di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah apa? Apakah A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Papua, atau yang D. Jawa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D. Jawa. Nomor 39, peserta didik dapat menentukan asal suku Dayak dengan tepat. Ya, suku di samping adalah suku Dayak yang berasal dari pulau apa nih? Apakah A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Sulawesi, atau yang D. Jawa? Iya, benar sekali, jawabannya adalah Pulau Kalimantan. Lanjut, nomor 40, peserta didik dapat menentukan asal tari legong dengan tepat. Ya, tari legong seperti pada gambar tersebut berasal dari daerah mana nih? Apakah A. Bali, B. Jambi, C. Riau, atau yang D. Jawa Tengah? Ya, jawabannya dari daerah Bali. Lanjut, nomor 41, peserta didik dapat menentukan asal alat musik angklung dengan tepat. Ya, alat musik tersebut adalah alat musik dari daerah mana nih? Apakah A. Yogyakarta, B. Jawa Timur, C. Jawa Tengah, atau yang D. Jawa Barat? Ya, angklung dari daerah Jawa Barat. Lanjut, peserta didik dapat menentukan asal lagu daerah Apuse dan Yamko Rambi Yamko dengan tepat.
Laga Buset dan Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah mana? Apakah A. Maluku, B. Sulawesi, C. Papua, atau yang D. Ambon? Ya, benar sekali, jawabannya adalah Papua. Lanjut, disajikan gambar peserta didik dapat menentukan asal suatu rumah adat dengan tepat. Ya, rumah gadang adalah rumah adat dari daerah mana? Apakah A. Sumatera Barat, B. Sumatera Utara, C. Sumatera Selatan, atau yang D. Jambi? Ya, jawabannya Sumatera Barat. Lanjut, peserta didik dapat menentukan nama rumah adat yang ditentukan dengan tepat. Rumah adat tersebut berasal dari Jawa Tengah yang bernama rumah apa nih? Apakah A. Gadang, B. Kebaya, C. Joglo, atau yang D. Onai? Ya, jawabannya rumah Joglo. Lanjut, nomor 45, peserta didik dapat menentukan makna mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing dengan tepat. Mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keragaman yang menunjukkan adanya perbedaan apa nih? Apakah A. Suku, B. jenis kelamin, C. kegemaran, D. agama? Ya, jawabannya perbedaan suku. Lanjut, nomor 46, peserta didik dapat menentukan faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya dengan tepat. Rizka dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Rizka berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah apakah A. ras asal, B. lingkungan geografis, C. latar belakang sejarah, ataukah yang D. perbedaan kepercayaan? Jawabannya adalah yang B. lingkungan geografis. Lanjut, nomor 47, peserta didik dapat menentukan hal penting yang perlu dilakukan terhadap Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan tepat. Indonesia terdiri atas berbagai suku, oleh karena itu kita harus memupuk rasa apa? Apakah A. persatuan, B. persaingan, C. permusuhan, ataukah yang D. perpecahan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah memupuk rasa persatuan. Lanjut, nomor 48, peserta didik dapat menentukan contoh kebudayaan lokal yang telah diangkat menjadi kebudayaan nasional dengan tepat. Ya, berikut ini merupakan contoh kebudayaan lokal yang telah diangkat menjadi kebudayaan nasional. Adalah apa? Apakah A. rumah kebaya, B. baju batik, C. reog ponorogo, ataukah yang D. ondel-ondel? Iya, jawaban tepat adalah baju batik. Yuk kita lanjut, nomor 49, peserta didik dapat menentukan pakaian adat suku Betawi dengan tepat. Ya, berikut ini merupakan pakaian adat suku Betawi. Yang mana nih? Apakah yang A, B, C, atau yang D? Suku Betawi adalah pakaian adatnya yang D. Lanjut, nomor 50, peserta didik dapat menentukan asal daerah tari saman dengan tepat. Ya, tarian di samping adalah tari saman yang berasal dari daerah mana nih? Apakah A. Sunda, B. Aceh, C. Bali, ataukah yang D. Papua? Jawabannya adalah yang B. Aceh. Ya, demikian pembahasan soal sumatif akhir semester pendidikan Pancasila kelas 4 semester 1. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.